05020320057. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional antara Israel dan Hezbollah. Pengertian konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata internasional disebut konflik bersenjata negara, dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata di dua atau lebih dari negara yang terlibat. Konflik bersenjata dalam pengertian ini dimaksud sebagai substitusi dari istilah perang. Demikian definisi konsep konflik bersenjata di internasional tidak berbeda dari pengertian perang antara negara menurut Oppenheim. Pada pasal 1 ayat 3 protokol tambahan dari pasal 1 tahun 1977 menyatakan bahwa protokol ini berlaku dalam situasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengatur berlakunya konvensi dalam hal ini. Yang pertama, perang yang diumumkan. Yang kedua, pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Dan yang ketiga, penduduk, sekalipun penduduk tersebut tidak menemui perlawanan. Yang keempat, terhadap setiap negara, meskipun negara tersebut bukan seperti konvensi. Pengertian konflik bersenjata non-internasional. Menurut Hans-Peter Gezer, diakui bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah negara dan antar negara pemerintahan di suatu sisi dan kelompok-kelompok pemberontakan bersenjata di sisi yang lain. Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak. Dalam batas-batas konflik bersenjata non-internasional dilihat sebagai suatu situasi yang terjadi di wilayah atau suatu negara. Di samping itu, konflik bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi di mana faksi-faksi bersenjata atau saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah. Berdasarkan situasi dapat dikatakan sebagai suatu sengketa bersenjata non-internasional apabila memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, pihak yang memberontak terhadap pemerintah memiliki kekuatan militer yang terorganisasi dipimpin oleh seorang komando yang bertanggung jawab melakukan aksi dalam wilayah tertentu, memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa. Dan yang kedua, bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer untuk menghadapi pemberontakan yang terorganisasi secara militer dan menguasai sengketa wilayah nasional. Dan yang ketiga, adapun pemerintah tempat di mana pemberontakan tersebut berada telah mengakui pemberontakan sebagai belligerent dan mengeklaim bagi dirinya hak sebagai belligerents dan mengakui pemberontakan sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja. Dan yang keempat, pada perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Analisis kasus konflik bersenjata, pelanggaran hukum internasional dalam konflik bersenjata Israel dan Hezbollah. Perlindungan hukum internasional bagi penduduk sipil di mana perang berawal dari pengalaman manusia yang kemudian berkembang menjadi teori dan kemudian dituangkan dalam suatu keputusan-keputusan penguasa negara. Di tahun 2006 terjadi konflik bersenjata ketika pasukan Israel berhadapan dengan kekuatan bersenjata Hezbollah yang kemudian dikenal dengan Perang Lebanon pada tahun 2006.
Perang yang berlangsung selama 34 hari tersebut telah mengakibatkan kehancuran di Lebanon Selatan yang merupakan wilayah basic dari Hezbollah. Di dalam analisis ini, resolusi ini ternyata kurang memberikan sanksi langsung baik kepada Israel maupun Lebanon sesuai dengan tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan ini adanya sanksi secara spesifik, resolusi ini juga tidak memberikan kejelasan mengenai siapa pihak yang salah dan pihak yang benar dalam konflik bersenjata dilakukan, yaitu melakukan pengadilan nasional atau pengadilan internasional dan pengadilan permanen. Pada dasarnya, dengan menguji terlebih dahulu kemampuan daripada pengadilan nasional Israel dan pengadilan internasional nasional Lebanon. Apabila kedua pengadilan nasional tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk menyelenggarakan pengadilan yang layak, maka kasus tersebut akan secara otomatis menjadi yurisdiksi dari mahkamah pihak internasional. Kesimpulannya, berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hezbollah, yaitu pemberian kompensasi terhadap korban perang. Kemudian ada pula sanksi yang implisit yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Sekian penjelasan saya tentang jenis sengketa konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional antara Israel dan Hezbollah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.